I'm with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Nili tidak pernah mengharapkan ini terjadi. Matanya melebar. Long Yuyin seperti seorang dewi yang turun dari surga ke-91. Tidak ada satu benang pun yang tertinggal di tubuhnya. Lekuk tubuhnya yang sepenuhnya dan sempurna memancarkan daya tarik yang hampir mustahil untuk berpaling. Energi yang luar biasa mengalir ke tubuh Long Yuyin melalui senmen di kepalanya. Long Yuyin mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit yang hebat. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, hanya untuk melihat situasi seperti itu dan tatapan Nili. Dia langsung memerah. Anda, berhenti melihat. Nili tersenyum dan mengalihkan pandangannya. Bagaimanapun, Nili telah menjalani dua kehidupan. Meskipun dia telah melihat semua Long Yuyin, dia masih tetap tenang dan tenang. Itu beberapa saat sebelum kesadaran Long Yuyin cukup jelas baginya untuk tercengang pada kekuatan yang dia peroleh. Kultivasinya telah pergi dari alam sumbu surgawi langsung ke alam Dao Naga. Selain itu, dia setidaknya berada di tahap ke-6. Energi masih mengalir melalui tubuhnya, belum diserap. Setelah semuanya tenang, kultivasinya mungkin naik beberapa level lagi. Faktanya, bahkan mungkin baginya untuk melangkah ke alam martial ancestor. Namun, Kaisar Tian Yuan telah memberinya sesuatu yang lain, selain peningkatan kultivasinya. Garis-garis nyanyian yang dalam melayang di benaknya. Itu pasti teknik kultivasi yang dipraktikkan Kaisar Tian Yuan sendiri. Long Yuyin segera mengenakan satu set pakaian baru, sambil terlihat malu setengah mati. Aku telah benar-benar mengubah nasibmu menjadi Divine Pulse. Mulai sekarang, kultivasi Anda akan melonjak. Kaisar Tian Yuan tertawa dan berbicara lagi. Saya belum pernah menerima murid sebelumnya, kurasa kami bisa menganggapmu yang pertama. Para ahli seperti Kaisar Tian Yuan telah lama melihat melalui kebodohan urusan duniawi, tentu saja dia tidak akan keberatan. Selain itu, dia hanya jejak niat. Long Yuyin melirik Nili dengan wajah merah. Sebelumnya, Nili telah melihat semuanya. Tidak peduli apa, dia harus meminta Nili bertanggung jawab atas masalah ini. Nili berbalik dan melihat ekspresi malu-malu Long Yuyin. Adegan-adegan dari sebelumnya tidak bisa menahan diri untuk memutar ulang diri mereka sendiri di kepalanya. Dia harus mengakui bahwa Long Yuyin memiliki sosok yang cukup seksi. Mengingat beberapa tahun lagi, dia akan setara dengan ibunya. Saat ini, Long Yuyin mengenakan satu set pakaian berwarna merah muda pucat. Sikapnya yang pemalu adalah pemalu dan menawan. Nili berpikir penglihatannya pasti memburuk. Apakah ini benar-benar Tyrannosaurus Long Yuyin yang sama? Nili batuk kering, lalu dia menangkupkan tangannya ke udara kosong. Terima kasih banyak kepada Senior Tian Yuan. Terima kasih Tuan. Long Yuyin dengan penuh syukur bergema. Bagaimanapun, Kaisar Tian Yuan telah membantunya meningkatkan kultivasinya ke ketinggian seperti itu. Kaisar Tian Yuan tertawa, saya telah melakukan apa yang bisa saya lakukan. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua harus bergantung pada dirimu sendiri. Jika Kaisar Sage dibangkitkan, keseluruhan waktu dan ruang akan disempurnakan. Jika itu terjadi, maka terlepas dari apakah itu klan manusia atau klan iblis, semua orang akan berubah menjadi abu. Pemusnahan total. Oleh karena itu, mengalahkan Kaisar Sage adalah suatu keharusan. Orang-orang itu sudah pergi, jadi aku akan mengirimmu keluar sekarang. Myriad Spiritual Sword Array adalah harta tertinggi yang diturunkan dari generasi ke generasi dari Sky Origin Divine Clan. Berada di hadapannya sama dengan berada di hadapan pribadi saya sendiri. Jika anak-anak klan ilahi asal langit itu menolak untuk mematuhi Anda, yang harus Anda lakukan adalah mengeluarkan arai pedang spiritual segudang ini. Kaisar Tian Yuan tertawa, dan dengan itu, gelombang energi menyapu Nili dan Long Yuyin kembali ke dunia fisik. Suara Kaisar Tian Yuan bergema dari jauh, berat, saya akan menunggu hari Anda mengalahkan Kaisar Sage. Anda tidak boleh mengecewakan saya. Kemudian, suara Kaisar Tian Yuan menghilang tanpa jejak. Ketika Nili dan Long Yuyin membuka mata mereka, mereka sudah berada di luar.
Long Yuyin tiba-tiba teringat dua orang tua yang telah mengorbankan hidup mereka untuknya, dan kesedihan memenuhi wajahnya sekali lagi. Nili melihat ekspresinya, lalu berkata padanya, "Di mana para tetuamu itu? Bawa aku ke sana. Saya mungkin bisa menghidupkan kembali mereka. Saya dapat menyimpan sisa-sisa jiwa mereka di dalam cermin jiwa saya. Ketika kultivasi saya menembus alam leluhurnya bela diri dan mencapai alam dewa, saya mungkin bisa menghidupkan kembali mereka." Betulkah? Mata Long Yuyin melebar. Sebelum hari ini, dia tidak akan pernah percaya pada keberadaan alam dewa. Namun, setelah pertemuannya dengan Kaisar Tianyuan, dia benar-benar mau mempercayainya. Alam martial ancestor sudah memiliki kemampuan berkaliber hebat. Adapun alam dewa, kekuatan tak terbayangkan macam apa yang akan ada di alam itu. Long Yuyin memimpin Nili berkeliling, sampai mereka menemukan mayat kedua tetua. Nili mengeluarkan cermin jiwanya dan menyimpan sisa jiwa mereka di dalamnya. Nili melihat cermin jiwa di dalamnya. Selain dari dua jiwa sisa yang baru saja dia tambahkan, ada juga sisa-sisa jiwa Yezong. Nili bertanya-tanya apakah dia bisa menghidupkannya kembali. Nili mengepalkan tinjunya. Dia masih belum cukup kuat. "Terima kasih, Nili." Long Yuyin menangis ketika dia melihat dua jiwa yang tersisa memasuki cermin jiwa. Visinya menjadi kabur dan dia melemparkan dirinya ke dada Nili. Gelombang aroma feminin tercium dari dadanya. Nili linglung untuk sesaat. Lalu dia tertawa dan menepuk bahu Long Yuyin. Setelah beberapa lama, Nili tersenyum pahit dan bertanya, "Apakah kamu sudah selesai?" "Saya diremas sampai saya tidak bisa bernapas." Ketika Long Yuyin mendengar itu, dia langsung memerah dan melepaskan Nili. Dia menghentakkan kakinya dan terbang menjauh. "Hei ibu, saya tidak akan bisa mengikuti Anda jika Anda berlari gitu cepat. Apakah kamu tidak tahu bahwa kultivasi kamu saat ini jauh lebih tinggi daripada milikku?" Nili berteriak saat ia mengambil waktu untuk terbang. Long Yuyin sedikit memperlambat langkahnya. Dua sinar cahaya melintas di langit dan menghilang ke cakrawala. Institut Skisoul. Berita tentang kembalinya Nili dan Long Yuyin segera menyebar ke seluruh Institut Skisoul. Tidak hanya Liga Iblis, Jalan Surgawi, dan catatan mendalam yang menyadarinya, bahkan kubu Long Tianming pun mengetahuinya. Badai yang lebih besar sedang terjadi. Di sebuah lembah di Institut Skisoul. Wajah cantik King Yueru tersembunyi di balik jubah. Dia duduk dalam barisan, tak henti-hentinya mencubit dan menggosok jari-jarinya. Matanya tertuju pada satu titik tepat di depannya. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, "Sudah waktunya, bukan? Haruskah aku pergi dan menemuinya?" "Lupakan, lebih baik tidak. Bagaimanapun, itu adalah peristiwa yang terjadi di kehidupan sebelumnya." Ying Yueru masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang asing tiba-tiba masuk ke dunianya dan menjadi muridnya. Namun, semua yang terjadi di kehidupan sebelumnya adalah nyata. Kamu akan segera melangkah ke alam sungguh surgawi dan Kaisar Sage akan datang. Jika saya tidak pergi, maka seluruh sekte bulu ilahi tidak akan bisa lepas dari kemalangan ini. Ying Yueru mengarahkan pandangannya ke hadapannya, "Ye Ziyun, Xiao Ning, Duze, dan Lu Piao, karena aku sangat menyadari nasibmu, kenapa aku tidak memberimu nasihat? Menganggapnya sebagai bantuan terakhirku untukmu." Berharap Ying Yueru berubah menjadi untaian asap dan menghilang. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ying Yueru selalu hidup sendiri. Jika tidak ada yang datang berkunjung, maka akan lama sebelum ada orang yang menyadari bahwa dia telah pergi. Selama beberapa hari berturut-turut, Nili, Lu Piao, Gu Bei, dan Li Xingyun menabuh gong dan drum mereka saat mereka membereskan semuanya. Long Tianming dan krunya terus menekan mereka, mengejar Liga Iblis, Jalan Surgawi, dan catatan mendalam. Adapun Nili dan mereka, bagaimana mereka bisa duduk diam tanpa membalas? Di sebuah ruangan, di halaman tertentu, Long Yuyin, Gu Bei, Li Xingyun dan yang lainnya semua berkumpul. "Nili, apa yang kamu lakukan?" Lu Piao tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan bingung. Beberapa hari terakhir ini, Nili telah mengumpulkan sejumlah besar tumbuhan, serta kuali besar. Dia sepertinya bersiap untuk memperbaiki sesuatu. Nili menunjukkan senyum misterius dan berkata, "Saya bersiap-siap untuk memperbaiki obat mujarab. Nanti, saya akan tunjukkan efeknya." "Eliksir, obat mujarab macam apa?"
Keingintahuan tertulis di seluruh wajah semua orang. Long Yuyin juga berkedip penasaran. Setelah mengetahui identitas asli Nili beberapa waktu yang lalu, dia berada dalam kebingungan yang mendalam. Dia menghabiskan waktu lama merenungkan fakta, sebelum dia akhirnya mencapai kesimpulan yang membuatnya nyaman. Tidak masalah jika Nili adalah seseorang dari 100 tahun di masa depan, itu adalah masa lalu Nili. Dia mencintai Nili untuk siapa dia sekarang, dan itu sudah cukup untuknya. Nili mengeluarkan Divine Passeles Fruit dan Frost Steel Divine Needle, menggunakan jarum untuk mengikis sepotong kecil buah, dan menempatkan potongan itu ke dalam botol. Botol ini mengandung rootless water. Anda harus terlebih dahulu mencampur isi botol, lalu membaginya di antara 100 botol. Campur lagi, dan bagi setiap botol menjadi 100 lagi. Nili menjelaskan sambil merapikan ramuan lainnya. Li Xingyun dan yang lainnya secara kasar memahami niat Nili. Nili ingin mereka mencairkan esensi dari potongan kecil buah itu menjadi 10.000 botol. Lu Piao tidak bisa menahan tangis dalam kebingungan. Buah spiritual macam apa ini? Bahkan ramuan ajaib atau obat kuat akan kehilangan efeknya setelah diencerkan 10.000 kali. Ya, itu menipiskannya 10.000 kali. Gu Bei juga tidak bisa menahan diri untuk angkat bicara. Namun, Nili hanya tersenyum. Kamu belum pernah melihat buah Divine Passeles sebelumnya, jadi kamu tidak tahu cara menggunakannya. Itu sebabnya kamu mengatakan hal seperti itu. Buah tanpa fase ilahi. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Li Xingyun terdiam. Ramuan ajaib atau obat kuat macam apa itu? Apakah masih efektif setelah diencerkan 10.000 kali? Kata-kata, obat mujarab ajaib, dan obat yang hebat, hampir tidak cukup untuk menggambarkan buah tanpa fase ilahi. Ada alasan mengapa saya menggunakan Frost Steel Divine Needle untuk mengikisnya sedikit. Jika seorang ahli realem martial ancestor mengkonsumsi buah ini, tubuh mereka akan segera pecah dan mereka akan mati karena efek obat yang kuat dari buah ini. Nili tertawa. Ekspresi semua orang berubah. Itu sangat kuat. Kamu tidak melebih-lebihkan, kan? Bahkan alam leluhurnya bela diri. Keberadaan kuat macam apa itu? Tubuhmu pecah hanya karena makan sedikit. Itu terlalu sulit dipercaya. Apakah aku pernah berbohong padamu sebelumnya? Nili bertanya sambil tersenyum. Buah Divine Passeles ini berasal dari koleksi Kaisar Tianyuan. Efek obatnya tidak terbayangkan, bahkan bagi ahli alam martial ancestor. Bahkan jika kita mengencerkannya 10.000 kali, efek obatnya masih terlalu kuat untuk tubuh kita. Setetes itu masih akan menghancurkan tubuh kita. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Li Xingyun mau tidak mau bertanya, dengan keterkejutan yang tak terhindarkan di hatinya. Aku sedang mempersiapkan lebih dari 10 metode berbeda untuk lebih melemahkan potensinya setelah mengencerkannya 10.000 kali. Setelah itu, aku akan memperbaikinya menjadi elikir. Nili menjelaskan, efek obat dari ramuan yang sepenuhnya disempurnakan pasti akan mencengangkan. Aku ingin tahu apakah ramuan itu bisa membantu kita mencapai puncak alam sungguh surgawi. Lupakan puncak alam sungguh surgawi, Anda bahkan bisa mencapai alam Dao Naga tanpa masalah. Nili dengan percaya diri menjawab. Alam Dao Naga. Semua orang melebarkan mata mereka, menerobos ke alam Dao of Dragon. Bagaimana orang bisa mengatakan itu dengan mudah? Long Yuyin berpikir sebentar, lalu berkata, kalau gitu, itu seharusnya bisa membantuku menerobos ke puncak alam Dao Naga. Keluarga Dragon Seal kami akan segera memilih penggantinya. Jika saya dapat mencapai puncak alam Dao of Dragon, saya akan memiliki keyakinan mutlak pada posisi saya. Ketika itu terjadi, bahkan Patriark, dirinya sendiri, tidak akan bisa menjauhkanku. Long Yuyin telah pergi dari Institut Skisoul untuk sementara waktu. Sekembalinya, dia mengejutkan Li Xingyun dan yang lainnya dengan kultivasinya. Itu jauh di atas apapun yang bisa mereka bandingkan sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana Long Yuyin bisa melakukannya. Nili berpikir sejenak, lalu menjawab, satu mungkin tidak cukup, tapi dua pasti akan. Obat mujarab ini juga akan menyebabkan perubahan besar pada fisikmu. Namun, setiap elikir membutuhkan setidaknya 3 hari untuk diserap sepenuhnya. Li Xingyun, Gu Bei, dan Lu Piao menatap Nili. Kekuatan obatnya sekuat itu. Dibandingkan dengan kemungkinan mencapai Dao of Dragon Realm, berapa hari lagi?
Kebanyakan orang membutuhkan beberapa tahun, atau bahkan mungkin puluhan tahun untuk beralih dari sumbu surgawi ke alam Dao Naga. Obat mujarab ini agak terlalu menantang surga, kan? Sejauh menyangkut Nili, ini benar-benar normal. Bagi keberadaan seperti Kaisar Tian Yuan, alam Dao Naga manapun tidak lebih dari seekor semut. Apa yang salah dengan menerobosnya hanya dalam 3 hari? Biasanya, buah Divine Passeles adalah hal yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli alam dewa. Seluruh nilai sekte bulu ilahi tidak dapat dibandingkan dengan harga satu buah tanpa fase ilahi. Bahkan alam martial ancestor biasa tidak akan tahu bagaimana menggunakan buah Passeles ilahi dengan benar, namun, Nili tahu semuanya. Selama beberapa hari berikutnya, Nili mulai menyempurnakan ramuan seperti orang gila. Dengan prosedur manufaktur yang terperinci, prosesnya sendiri bukanlah sesuatu yang sulit. Kira-kira 10 hari kemudian, Nili telah menyempurnakan lebih dari 500 elikir. Nili tidak bisa membantu menunjukkan senyum puas saat ia melihat obat mujarab yang jelas, berkilau dan seperti batu giok. Berbekal ramuan ini, dia seperti harimau yang menumbuhkan sayap satu. Tapi semua pujian harus diberikan kepada senior Tian Yuan. Jika bukan karena hadiah dari buah Passeles ilahi, tidak akan ada yang bisa dilakukan Nili, bahkan saat mengetahui metode penyulingan. Bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Nili memanggil pasukannya yang terdiri dari beberapa ratus anggota klan asal langit ilahi dari lukisannya, lalu mengirim mereka keluar untuk mengirimkan ramuan ke Yeziyun, Ning, Duze dan yang lainnya. Ramuan ini pasti akan membiarkan budidaya mereka melambung dengan pesat. Lu Piao mengambil salah satu elikir dan memeriksanya. Apakah ini ramuan ilahi yang kamu bicarakan? Mereka semua tahu bahwa Nili telah sibuk memperbaiki obat mujarab yang kuat, dan tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Sesekali, seseorang akan mampir dan melihat bagaimana keadaannya. Ketika mereka mengetahui bahwa ramuan suci akhirnya telah selesai, mereka semua tidak sabar untuk mencobanya. Lanjutkan, kata Nili sambil tersenyum. Lu Piao melihat obat mujarab dan merasa jauh di dalam bahwa Nili tidak berbohong. Kembali ketika mereka masih di kota Glory, Nili telah memberi mereka teknik budidaya yang sangat kuat. Tentu saja dia sangat percaya pada Nili, tanpa keraguan. Lu Piao membuka mulutnya dan menelan ramuan itu. Sensasi terbakar melonjak melalui dantiannya, menelannya sampai tidak ada yang tersisa. Dia segera duduk dan menyilangkan kakinya. Apa efek obat yang hebat? Itu adalah transformasi total. Efek obat yang sangat kuat mengalir ke ranah jiwanya, seolah mencoba untuk meledakkannya. Tak satu pun dari elikir yang pernah dia minum sebelumnya bisa dibandingkan dengan efek yang satu ini. Lu Piao menjadi pucat karena shock. Jika efek obat membengkak dan meledak ranah jiwanya, dia akan mati. Apa gunanya mencoba meningkatkan kultivasi Anda jika Anda sudah mati? Namun, obat itu secara bersamaan memelihara alam jiwa Lu Piao, memulihkannya. Selain efek obatnya yang manjur, obat mujarab ini sebenarnya bisa menyehatkan alam jiwa. Lu Piao tercengang. Dia bisa merasakan kultivasinya meningkat melalui alam sumbu surgawi. 1 tahap, 2 tahap. Akhirnya, berhenti di alam sumbu surgawi 5 tahap. Surga yang luar biasa. Obat mujarab yang menantang surga macam apa ini? Efeknya terlalu mencengangkan. Hanya satu ramuan yang telah meningkatkan kultivasinya gitu banyak. Jika dia mengambil beberapa lagi, bukankah dia akan menjadi lebih kuat? Li Xingyun, Gu Bei dan yang lainnya berdiri di samping, menatap Nili dengan kaget. Mereka menelan untuk mencoba dan mendapatkan kembali ketenangan mereka. Ini terlalu menakutkan. Mereka jelas merasakan kebangkitan Lu Piao yang tiba-tiba dalam kultivasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dan itu semua karena satu ramuan kecil. Nili menunjukkan senyum tipis. Dia sudah menduga kebangkitan Lu Piao yang tiba-tiba dalam kultivasi. Lagi pula, obat mujarab itu telah dibuat dari buah tanpa fase ilahi yang ditinggalkan dari koleksi pribadi ahli tingkat kaisar. Untuk pembudidaya tingkat mereka, itu di luar obat abadi tertinggi. Nili, cepat, beri aku satu. Li Xingyun menuntut dengan tidak sabar. Mungkin tidak ada satu orang pun di sekte bulu ilahi yang tidak akan tidak sabar setelah melihat peningkatan tiba-tiba Lu Piao dalam kultivasi. Nili membagikan semua ramuan halus yang dia miliki.
Kemudian, dia memasuki lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan dan membagikan sisanya kepada para ahli klan ilahi asal langit. Setelah semua orang menerima bagian ramuan mereka, mereka mulai berkultivasi dengan konsentrasi penuh. Selama sekitar 1 bulan ke depan, orang-orang dari Liga Iblis, Jalan Surgawi, dan Catatan Mendalam semuanya tinggal di dalam Institut Skisoul. Terlepas dari seberapa para bawahan Gu Heng mengejek mereka, tidak ada satu ahli pun yang meninggalkan lapangan. Sepertinya anggota inti dari liga-liga ini semuanya hilang. Tidak adanya anggota inti merupakan pukulan yang sangat melemahkan semangat anggota luar liga. Banyak dari mereka hanya memilih untuk pergi dan bergabung dengan Kam Gu Heng sebagai gantinya. Halaman tertentu di Institut Skisoul. Hei Yuan, ini sepertinya tidak benar. Kita seharusnya tidak melakukan ini, kan? Seseorang dengan lemah memprotes. Dia adalah pria ramping berusia 26 atau 27 tahun yang mengenakan pakaian sutra putih. Orang bernama He Yuan itu adalah seorang pria dengan banyak bekas luka. Dia dengan dingin tertawa, sepertinya tidak benar. Mengapa kita bergabung dengan Liga Iblis sejak awal? Bukankah itu karena kami melihat potensi di Liga Iblis, dan fakta bahwa mereka menawarkan kondisi yang gitu murah hati? Tapi lihatlah sekarang, siapa yang tahu kemana perginya anggota inti? Mereka mungkin bersembunyi seperti kura-kura. Apa gunanya tinggal di sana? Tidak apa-apa kita pergi, tapi untuk mengambil alih 200 saudara bersama kita. Haha, seorang pria mencari jalannya ke atas seperti air mencari jalannya ke bawah. Lihatlah situasinya, Liga Iblis tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Selain itu, Gu Heng telah memberi kami persyaratan yang cukup baik. Dengan membawa saudara-saudara ini bersama kami akan dapat menegosiasikan persyaratannya. Jika hanya kami berdua, apakah Anda benar-benar berpikir Gu Heng akan repot? He Yuan mencibir. Sejak anggota inti Liga Iblis menghilang, hati para anggota luar telah gusar. He Yuan hanya perlu sedikit meyakinkan sebelum 200 dari mereka mau pergi bersamanya. Tentu saja Gu Heng akan bersedia menerima pengkhianat dari Liga Iblis. Selanjutnya, dia memberi mereka kondisi yang cukup. Pemuda kurus memikirkannya dan menggertakkan giginya. Bagus, kami akan pergi, karena Liga Iblis tidak lagi memiliki prospek. Selain beberapa ratus yang menjadi bawahan Gu Heng, ada ribuan lainnya yang juga memutuskan untuk pergi. Kenyataannya, Nili selalu memperhatikan keadaan Liga Iblis. Dia sudah memberikan ramuan kepada anggota inti yang sepenuhnya dapat dipercaya. Namun, dia masih dalam proses mengamati anggota luar. Untuk mereka yang telah memutuskan untuk beralih ke Gu Heng, atau meninggalkan seluruhnya, Nili tidak melakukan apa-apa. Dia hanya membiarkan mereka pergi. Meski sudah banyak yang pergi, masih banyak yang bertahan. Setelah keributan seperti itu, sebagian besar anggota yang tersisa seharusnya layak dipelihara. Nili diam-diam telah mengatur ulang hal-hal, dimulai dengan membersihkan mata-mata di Liga Iblisnya. Adapun orang-orang yang akhirnya dia anggap dapat dipercaya, dia membawa mereka dan diam-diam memelihara mereka. Institut Skisoul berada dalam ketenangan. Gu Heng senang dengan gagasan bahwa Liga Iblis, Jalan Surgawi, dan Catatan Mendalam tampaknya telah menyerah. Dia mulai merekrut dalam jumlah besar dan juga mengumumkan bahwa dia akan merebut kembali posisinya sebagai penerus lini pertama dari Gu Bei. Adapun Liu Feng dari keluarga Asen Flames, dia juga mengumumkan bahwa dia akan segera menjadi penjabat patriark untuk keluarga Asen Flames. Adapun Long Tianming, meskipun dia tidak menunjukkan gerakan apapun, rumor mengatakan bahwa dia sedang bekerja untuk menjadi penjabat sekte master dari sekte bulu ilahi. Generasi yang lebih tua menyembunyikan diri di balik layar dan fokus pada budidaya dan penguatan fondasi sekte bulu ilahi. Mereka tidak peduli tentang hal-hal sepele yang sedang terjadi. Hal-hal seperti itu lebih baik diserahkan kepada generasi muda. Sementara itu, Nili terus meningkatkan kultivasinya dan mengamati perubahan dalam sekte bulu ilahi. Terlepas dari seberapa bergejolak situasinya, semuanya akan baik-baik saja selama Liga Iblis tumbuh lebih kuat. Selain berkultivasi setiap hari, Nili juga sesekali mengunjungi Aula Skilut untuk berbagi pemikirannya dengan hierark Skilut. Yang terakhir telah mengembangkan kepercayaan ekstrim pada Nili. Sekte Bulu Ilahi, Aula Skilut. Nili, kamu mengatakan bahwa kamu ingin memperjuangkan posisi Master Sekte. Hierark Skilut bertanya dengan tatapan kosong.
Ya, kata Nili dengan tegas. Saat ini, Sekte Dewa Iblis menekan kita dengan keras. Jika Long Tianming mengambil kendali, saya khawatir Sekte Bulu Ilahi akan mengalami krisis yang semakin besar. Itu sebabnya saya ingin menonjol dan berjuang untuk menjadi Master Sekte bertindak. Tapi Anda tidak memiliki banyak peluang untuk sukses. Pondasi Anda di dalam Sekte Bulu Ilahi terlalu dangkal. Gitu banyak murid Sekte Bulu Ilahi bahkan tidak tahu siapa Anda. Bagaimana Anda berencana untuk berjuang untuk menjadi Master Sekte bertindak? Benar, Anda adalah murid saya dan Anda mendapat dukungan saya, namun, dalam batas-batas luas dari Sekte Bulu Ilahi, dukunganku tidak akan cukup. Hierark Skilut menjelaskan dengan senyum dan gelengan kepala. Nili memanjakan diri dalam fantasi. Saya tahu Anda memiliki rencana besar di hati Anda, lebih jauh lagi, Anda memiliki bakat yang luar biasa. Namun, posisi penjabat Sekte Master masih di luar jangkauanmu. Jika saya menguasai Sekte Bulu Ilahi, maka Sekte itu pasti akan menyambut zaman keemasan baru. Saya hanya ingin tahu apakah guru akan dengan tegas mendukung saya. Nili meminta sambil melihat Hierark Skilut. Hierark Skilut mungkin masih meragukan kemampuannya. Hierark Skilut tetap diam sejenak, dan sejujurnya agak terkejut. Nili tampil gitu percaya diri. Mungkinkah itu benar-benar mungkin? Hierark Skilut diam-diam duduk di kursinya. Setelah hening sejenak, dia berbicara. Aku takut bahkan aku tidak bisa mendukungmu dengan kuat. Adapun hierark lainnya, itu akan lebih mustahil. Nili dengan tegas menjawab, selama guru mendukung saya, maka saya memiliki kepercayaan diri. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.